Sebulan jelang pendaftaran calon gubernur dan wakil gubernur, PDI Perjuangan melempar sinyal kuat melirik Anies Baswedan maju di Pilkada Jakarta. Di sisi lain ada Basuki Cahayapurnama, kader asli PDI Perjuangan yang masih berupaya meyakinkan partainya agar diberi kesempatan maju kembali di kontestasi Pilgub Jakarta. Sore ini kita akan membahasnya dengan jubir atau juru bicara PDI Perjuangan Ciko Hakim, juru bicara Anies Baswedan Syahrin Hamid, dan Direktur Eksekutif Parameter Politik Adi Praitno. Selamat sore Mas Ciko dan Mas Adi dulu. Selamat sore Rifana, Bang Ciko. Selamat sore Mas Ciko. Kita belum bisa dengar nih suara Mas Ciko. Iya, sore. Oke, kami masih menunggu bergabungnya juru bicara Anies Baswedan, Syahrin Hamid. Apakah Pak Syahrin sudah bergabung? Sambil menunggu bergabungnya Pak Syahrin, saya mau ke Mas Ciko terlebih dahulu ya. Mas Ciko, Ketua DPP Puan Maharani memberi sinyal dukungan partai Anda kepada Anies Baswedan sudah mencapai 50% lebih. Pertanyaan saya, artinya PDIP serius ini mengusung Anies di Pilkada Jakarta? 50%-an itu kan belum 100%. Kalau kita bicara soal pilkada, apalagi pencalonan, 90% bahkan 100% aja belum tentu. Karena kita masih menunggu pas hari pendaftaran. Jangan hari pendaftaran ada partai yang bisa juga menarik dukungan. Kan ini sering terjadi juga. Sebelum-sebelumnya pernah terjadi di berbagai daerah, bahkan di tingkatan pilpres pun pernah terjadi. Tetapi pada prinsipnya begini. Kami melihat sosok Anies Baswedan sebagai sosok yang cukup mumpuni, apalagi beliau adalah gubernur terakhir sebelum diganti oleh PJ. Artinya memang kompetensinya memadai, rekam jejaknya lumayan, dan juga elektabilitasnya dan tingkat kepuasan publiknya lumayan. Artinya beliau adalah satu sosok yang punya potensi untuk menang dan potensi untuk berbuat banyak kebaikan untuk daerah khusus Jakarta ke depan. Namun yang pasti bisa dipastikan Rifana adalah PDI Perjuangan pastinya akan mengusung kader internal baik itu sebagai cagup ataupun cawagup. Nah itu dulu yang dipastikan. Nah kalau sebagai cagup ya mau nggak mau kita harus head to head dengan Pak Anies gitu kan ya. Tapi kalau kita mengusung sebagai cawagup bisa saja kita berpasangan dengan Pak Anies gitu. Nah ini yang artinya memang kenapa tadi Mbak Puan juga menyampaikan masih 50%. Karena yang 100% hampir pasti adalah PDI Perjuangan akan mengusung kader internal baik itu sebagai calon gubernur ataupun sebagai calon wakil gubernur. Dan dari equation itulah baru kita bisa lihat bagaimana posisi kita, apakah akan berhadapan-hadapan atau bersanding. Dan tentu tapi saya sampaikan tadi kita menganggap sosok Pak Anies adalah sosok yang cukup pantas juga untuk itu. Mas Ciko, artinya rumus pastinya PDI Perjuangan harus mendorong kader internalnya ya, baik sebagai cagup atau cawagup. Itu dulu ya, harus ada kader PDI Perjuangan. Itu dulu. Kenapa begitu? Karena kami sudah memahami keinginan masyarakat Jakarta. Kita lihatnya dari mana? Kita lihatnya dari hasil pemilu legislatif selama ini. Setelah reformasi kan PDI Perjuangan eksistensinya terbukti, teruji, sangat diminati oleh masyarakat Jakarta. Kemarin pun kita berada di posisi kedua, nggak terlalu jauh dari PKS sebelumnya kita di posisi pertama. Itu kita artikan, seperti juga PKS mengartikan bahwa itu artinya masyarakat menginginkan juga kader dari partai-partai kami untuk diusung sebagai pemimpin juga. Ke Pak Syahrin ya. Pak Syahrin, bagaimana kemudian Pak Syahrin Hamid sudah bergabung ya, juru bicara Anies Baswedan ya? Ya. Pak Syahrin, bagaimana kemudian pihak Mas Anies merespon tadi puja-puji? Siap, saudaraku. Pak Syahrin, bagaimana pihaknya Mas Anies Baswedan merespon puja-puji tadi yang disampaikan oleh Mas Ciko dan juga PDI Perjuangan, terutama soal peluang 50% lebih mau mengusung Mas Anies. Kalau menurut PDI Perjuangan, menurut Mas Ciko ya rekam jejaknya lumayan. Sebelum diganti oleh PJ, ini menarik sekali nih. Sebelumnya PDI Perjuangan adalah fraksi yang paling kencang mengkritik kinerjanya Anies Baswedan di DPRD DKI. Ya tentunya yang pertama Mas Anies memberikan apresiasi terhadap kepercayaan dari PDIP yang telah memasukkan Anies menjadi salah satu yang dipertimbangkan untuk itu. Apalagi peluangnya sudah 50% tentunya. Yang kedua, bahwa kita tahu Pak, PDI Perjuangan adalah partai yang relatif konsen dengan masyarakat kecil, kelas menengah bawah. Nah, kalau kita lihat dari survei-survei politik yang sudah disampaikan oleh berbagai macam lembaga-lembaga survei,
Nah, kita bisa melihat tuh kelas menengah ke bawah ini kan memang relatif mayoritasnya itu pilihan preferensi politik untuk Pilkada DKI itu banyak jatuh di Pak Anies. Jadi saya kira wajar kalau misalnya PDI Perjuangan mempertimbangkan Anies menjadi salah satu yang akan diusung untuk Pilkada DKI. Nah, terkait dengan aspirasi partai ataupun perspektif politik partai, saya kira itu wajar. Partai pasti berkepentingan agar kadernya bisa menjadi bagian untuk memimpin pemerintahan di daerah ini. Kenapa? Karena partai kan punya ideologi, punya program, punya misi yang itu harus diwujudkan. Nah, mewujudkan hal tersebut tentunya dalam 5 tahun ke depan, itu hanya dengan memperoleh kepemimpinan politik atau menjadi kepala daerah. Dan kami memikir bahwa ya aspirasi dan perspektif itu adalah wajar bagi setiap partai. Oke. Nah, kita lihat bahwa partai-partai yang telah mengusung Mas Anies juga punya aspirasi juga yang berbeda-beda. Oke, partai-partai yang mengusung Mas Anies rata-rata juga menginginkan kadernya berpasangan dengan Mas Anies. Ini PDI Perjuangan juga rumus matinya harus ada kader internalnya yang maju sebagai cagup dan juga cawagup. Ini high call semua nih partai-partai. Mas Anies. Tapi kalau Nasdem kan juga punya aspirasi yang berbeda. Aspirasi Nasdem adalah memajukan Anies dan tidak memajukan kader Nasdem sebagai wakil gubernur. Nah, itu juga bagian dari aspirasi yang harus dihargai. Oke, hanya PKS dan PKB ya yang mendorong kader internalnya berpasangan dengan Mas Anies ya? PKB juga saya kira tidak. Yang baru terbuka itu adalah PKS kan. PKS menyampaikan mengusulkan Mas Sohibul Iman sebagai pasangan calon wakil gubernur untuk Mas Anies. Dan tentunya Mas Anies sering menyatakan bahwa kita masih ada waktu untuk membicarakan secara bersama. Bahwa yang pertama adalah yang penting soliditas itu terbangun di antara partai pengusung adalah Mas Anies sebagai calon gubernurnya. Nah, yang kedua yang masih berbeda aspirasinya kan soal calon wakil gubernur. Nah, inilah yang tentunya didudukkan secara bersama-sama sehingga ada sebuah kesepakatan bersama yang tepat untuk itu. Nah, tentunya pertimbangannya kan banyak. Misalnya soal elektabilitas, soal bagaimana menjadi daya perekat bagi partai pengusung, soal bagaimana supaya pemerintahan ke depan itu ditunggal dalam konteks program maupun agenda-agenda pemerintahan ke depan. Nah, itu tentunya adalah bagian dari perspektif untuk menentukan siapa yang tepat untuk mewakili Mas Anies sebagai wakil gubernur di DKI nantinya. Oke, sejauh ini komunikasinya bagaimana? Karena kan kalau kita lihat komunikasi politik antara fraksi PDI Perjuangan di DPRD DKI dengan Anies Baswedan pada saat menjadi gubernur itu kritikannya keras-keras sekali loh. Ya, Mas Ari. itu saya kira biasa ya. Itu kan ada fase-fase di mana ada yang memerintah, ada yang menjadi bagian dari misalnya kekuatan kontrol untuk itu. Nah, ke depan juga bisa jadi antara PDIP dengan PKS yang sekarang ini posisi nomor 1 dan nomor 2 bisa jadi dalam satu ruang pemerintahan yang mungkin yang lain menjadi bagian dari kekuatan yang akan mengontrol kebijakan-kebijakan yang akan menjalankan pemerintahan. Saya kira itu biasa dalam konteks demokrasi bahwa ada yang ruling party, ada juga yang menjadi bagian dari kekuatan kontrol di luar pemerintahan. Oke, Mas Ciko, sebelum saya ke Mas Adi ya, Mas Ciko, kalau selama ini fraksi PDI Perjuangan adalah fraksi yang paling kencang mengkritik kinerjanya Anies Baswedan, lalu bagaimana ini? Tiba-tiba berbalik arah, mau tertarik mengusung Mas Anies di Pilkada Jakarta, Mas Ciko? Mereka nggak berbalik arah. Kita berada di dalam ataupun berada di luar pemerintahan. Tadi disampaikan oleh sahabat saya Saksi bahwa memang dalam demokrasi itu kan harus selain dukungan itu tidak harus selalu menjadi yes man ya dalam tanda kutip. Kita juga pernah belajar dari pengalaman kita sekarang ketika semuanya banyak sekali yang jadi yes man dan negara kita sekarang menuju ke kira-kira titik yang kurang baik gitu ya, hutang yang meningkat dan lain-lain. Nah, kalau kita bicara soal DKI misalnya, sebenarnya kan Pak Anies ini memang adalah pemimpin yang sebuah daerah yang begitu besar dan aspirasi masyarakatnya berbeda. Jakarta ini kan sangat heterogen, permasalahannya beragam, ada permasalahan kelas menengah, kelas strata ekonomi yang cukup rendah, ada yang tinggi, dan lain-lain. Nah, kita di PDI Perjuangan tadi juga disampaikan oleh Bung Sahril, banyak juga berpikir untuk masyarakat yang cilik yang berada di pinggiran kali, yang berada di tempat-tempat yang rentan digusur. Nah, tentunya hal-hal tersebut menjadi concern kita, dan ketika ada kebijakan oleh siapapun itu, bukan hanya oleh gubernur yang dari partai lain. Saya ingat ketika Pak Ahok menjadi gubernur pun juga sedikit banyak ada kritik dari DPRD
di PDI Perjuangan. Nah, kalau kita bicara itu sebenarnya selesai ketika DPD DKI Jakarta yang cukup mengagetkan memang saat itu mengajukan salah satu usulan nama ya Pak Anies Baswedan, dan kita ketahui di DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta itu kan mayoritas adalah anggota DPRD dari fraksi PDI Perjuangan. Jadi memang kami lebih objektif kalau melihat terkait permasalahan Jakarta, dan kita melihat sosok-sosok yang memang mampu dan mumpuni, termasuk dari kader internal kami. Kita ketahui ada Pak Ahok, ada Pak Jarod, Oke, baik. Andika yang juga sebenarnya nggak kalah kompeten dengan itu. Oke, saya mau ke Mas Adi. Mas Adi, Anda melihat bagaimana nih peluang PDI Perjuangan mengusung Anies di Pilkada Jakarta memang mulai menguat atau masih 50-50? Mengingat relasi antara PDI Perjuangan dengan Mas Anies selama Saya ini. kira semuanya masih serba dinamis ya, Rifana, karena sampai hari ini pun sebenarnya PDIP belum memastikan secara pasti bagaimana soal sikap politik mereka dalam Pilkada Jakarta. Beberapa waktu yang lalu memang ada kesan bahwa memang di Jakarta akan memajukan Ahok sebagai salah satu kandidat yang akan mereka usung untuk bertanding ya. Tapi belakangan ini pernyataan Puan Maharani tentu memantik spekulasi publik soal keinginan PDIP yang ingin berkoalisi dengan Anies. Ini kan sebenarnya kembali ke wacana awal, di mana awal-awal ketika bicara tentang Pilkada Jakarta, PDIP ini kan dikaitkan dengan kemungkinan akan berkoalisi dengan Anies Baswedan ya. Tapi dalam banyak hal pada level praksis tentu saja ini tidak mudah karena apapun secara mazhab dan ideologi politik, kawan-kawan PDIP dan pemilih Anies itu adalah dua entitas yang memang tidak gampang untuk didamaikan satu sama yang lainnya. Terjadi sahut-sahutan, kritik mengkritik yang saling terbuka, saling menyerang. Betapa memang sekalipun antara Anies dan PDIP ini adalah anggap saja misalnya kalah dalam pemilu, tapi secara umum basis konstituennya tidak bisa didamaikan begitu saja. Oleh karena itu saya termasuk yang sebenarnya masih cukup meyakini bahwa PDIP itu masih cukup confident dengan elektabilitas Ahok yang Oke. sebenarnya tidak terlampau terpaut jauh dengan Anies Baswedan. Tinggal sebenarnya PDIP ini meyakinkan satu partai politik lagi, sebut saja misalnya PKB, sehingga bisa membentuk politik sendiri, Ahok bisa maju. Ahok itu bisa dengan kader PKB misalnya dengan Ida Fauzia, Ahok dengan Lulu mungkin itu juga adalah pasangan-pasangan yang saya kira sedang disimulasikan dalam hal itu. Baik. Oleh karena itu saya melihat rata-rata secara umum Rifana, sebelum ada keputusan resmi dan mendaftarkan diri ke KPU, maka sepanjang itu juga kemungkinan akan terjadi. Tapi kalau kita ranking satu persatu, sepertinya memang PDIP itu lebih ingin memajukan kader mereka, sebut saja Ahok sebagai salah satu gubernur ya untuk bertanding dengan Anies, untuk juga bertanding dengan kubu yang akan diusung oleh Kim. Kan begitu jalan ceritanya Rifana. Kemudian kalau ada opsi lain itu tidak terjadi karena PDIP tidak bisa maju sendiri, bukan tidak mungkin opsi untuk menjadi bagian dari koalisi Anies akan dilakukan. Kalau terkait dengan sikap politik PKB, sebenarnya soal wakil Anies itu masih bisa dinegosiasikan. Beberapa waktu yang lalu elit PKB itu kan mengatakan butuh dukungan politik yang lebih besar. Bukan tidak setuju dengan PKS ya Anies Sohibul Iman, tapi rasa-rasanya belum terlampau meyakinkan untuk memenangkan pertarungan. PKB sepertinya lebih ingin PDIP itu bergabung dengan Anies. Maka ketika muncul nama Andika Perkasa, kemudian nama seperti Charles dan seterusnya, PKB ini mulai melunak karena akan semakin memperbanyak dukungan partai yang bergabung dengan Anies Baswedan. Begitu sebenarnya. Oke, saya mau ke Mas Ciko lagi ya. Mas Ciko, di sisi lain ini Basuki Cahayapurnama, kader internal PDI Perjuangan, disurvei cukup tinggi elektabilitasnya, bahkan bisa menyaingi Anies. Dan Pak Ahok tampaknya sudah mengeluarkan pernyataan-pernyataan bahwa kalau diberikan kesempatan, saya ingin kembali ke Jakarta. Jadi memang ingin sekali diberikan kesempatan oleh partai Anda. Ini bagaimana respon PDI Perjuangan? Ya maka dari itu Mbak Puan menyampaikan kan 50% ya. 50%-nya lagi kira-kira itulah. Jadi pada prinsipnya itu kan yang rumus matinya yang saya sampaikan adalah yang pasti PDI Perjuangan akan mengusung kader internal. Dan yang ideal tentu sebagai calon gubernur. Tapi kan tentu kita juga nggak mau mengandai-andai ya. Kita lihat bahwa tidak ada yang bisa mencalonkan sendiri. Kita juga ada kerjasama politik dan tentunya kita banyak pertimbangan, ada variabel terkait dengan penerimaan partai politik lain, dengan siapa kita akan bekerja sama, seperti disampaikan oleh Mas Adi tadi. Jadi artinya kalau kita bicara
hanya terkait dengan kompetensi, elektabilitas, tentu Ahok juga sangat mumpuni dan sangat mampu dan elektabilitasnya masih bisa mengejar siapapun itu, termasuk Pak Anies yang belum mencapai di atas 40% juga kan kira-kira. Nah ini kan sebenarnya masih cair semuanya. Tetapi kembali lagi kami tidak menutup kemungkinan untuk mengusung calon wakil gubernur. Dan artinya kita bergabung dengan koalisi mungkin yang sudah lebih mapan, koalisi yang sudah lebih pasti. Nah, mungkin salah satu yang sudah muncul kan baru nama Pak. Dari itu Mbak Puan menyampaikan bahwa kemungkinan itu ada. Nah terkait dengan yang lain-lain tentunya yang cukup utama juga sesuai dengan apa yang menjadi pemikiran Mas Adi tadi. Tentunya kita juga harus mendapatkan masukan dan menerima masukan-masukan dari akar rumput rakyat maupun akar rumput di internal kepengurusan kami. Oke, Pak Sahrin ya terakhir sebelum nanti saya ke Mas Adi. Pak Sahrin, jika akhirnya PDI Perjuangan tidak jadi mengusung Anies tetapi justru mengusung kadernya Basuki Cahayapurnama, bagaimana nih kalau nanti terjadi rematch antara Anies dengan Ahok dan soal politik identitas? Ya, saya kira Ahok dan juga Mas Anies sama-sama kita tahu bahwa mereka merah putihnya ini kan kental. Artinya bahwa visi kebangsaannya, nasionalismenya sudah tidak diragukan lagi. Nah untuk itu bahwa tidak bisa lagi kita masuk kepada bahwa ketika ini rematch akan terjadi politik identitas dan lain-lain. Justru yang harus dilihat bahwa ini konteksnya adalah mana yang paling memungkinkan dipilih oleh warga Jakarta. Dan warga, kita tahu semua bahwa pilihan-pilihan di warga Jakarta ini kan sangat rasional perspektifnya. Nah untuk itu maka ya semua bisa terjadi. Tadi sudah disampaikan oleh sahabat saya Bung Ciko bahwa ya PDI memang berkepentingan untuk mengusung kadernya. Bisa sebagai calon gubernur, bisa juga sebagai calon wakil gubernur. Dan peluangnya kan masih 50-50. Artinya bahwa peluang nantinya PDIP bisa mengajukan dan juga mungkin dari sisi di sini adalah Mas Anies. Dan juga bisa jadi itu juga menjadi satu nantinya. Nah ini kan peluang-peluang itu masih terbuka. Sehingga bahwa kita tidak perlu mengkhawatirkan kedewasaan berdemokrasi rakyat kita. Saya kira rakyat sudah sangat dewasa, apalagi di Jakarta ini. Pendekatan rasionalitas dari warga Jakarta juga saya kira ini cukup tinggi. Nah oleh karena itu kekhawatiran-kekhawatiran itu saya kira sudah tidak lagi. Karena ini di Jakarta maka tentunya ada dua perspektif yang banyak digunakan oleh masyarakat di Jakarta. Yang pertama adalah rekam jejak. Dan yang kedua adalah apa program yang ditawarkan oleh sang calon. Nah dua ini ya, saya kira yang harus dikedepankan oleh masing-masing calon. Baik. Karena aspek-aspek yang lebih emosional, psikologis maupun yang tradisi-tradisi lama saya kira itu sudah tidak lagi laku dalam kondisi kekinian. Baik. Saya mau ke Mas Adi. Mas Adi, kalau terjadi rematch ini bagaimana Mas Adi? Antara Anies dengan Ahok dan soal politik identitas. Sepertinya kalau terjadi rematch antara Ahok dan Anies Baswedan, saya kira tensi politiknya tidak akan sepanas seperti 2017 yang lalu, Rifana. Memang Ahok, PDIP, dan Anies ini sama-sama merasa diperlakukan tidak adil dalam konteks pemilu di 2024. Dalam banyak hal sebenarnya narasi politiknya sama. Justru kalau yang maju cuma Anies dan Ahok ini bukan rematch, bukan big match, tapi persisnya adalah friendly match ya. Karena Bung Sahrin sama Bang Ciko ini kan sudah manggil sahabat sekarang, tidak yang dulu kalah. Justru yang akan menjadi common enemy itu adalah kubu yang akan dimajukan oleh kubu Kim ya, khususnya kalau yang maju itu adalah Kaisang. Jadi musuh bersamanya itu adalah Kaisang sebenarnya akan dilawan oleh PDIP dan Anies Baswedan. Tapi tidak terlampau menarik kalau yang dimajukan itu adalah Ridwan Kamil karena PDIP, kemudian Anies Baswedan dan Ahok itu berkawan dengan Ridwan Kamil. Nggak ada tuh big match di situ dalam konteksnya. Justru yang paling ditunggu itu kalau Kaisang maju di Jakarta. Ini akan mengulang bagaimana replika politik di Pilpres 2004 ini juga terulang di Jakarta. Kim misalnya memajukan Ridwan Kamil dan di situ pasangannya adalah Kaisang dan kemudian PDIP dan anggap saja dengan PKB misalnya mengusulkan Ahok sebagai calon dan Anies Baswedan diusung oleh PKS dan Nasdem. Kalau ini yang terjadi bagi saya, Pilpres 2024 akan terulang di Jakarta dan common enemy-nya adalah kubu dari Kim dan ini akan terjadi big match. Oke, kita lihat nanti apakah akan terjadi rematch, friendly match atau big match seperti yang diprediksi oleh Mas Adi Praitno. Tapi kalau head to head tampaknya sulit nih. Kalau disebut friendly match pasti akan ada rematch. Tapi mungkin tidak akan sekencang dulu ya tensi politiknya. Kita akan lihat nanti bagaimana keputusan dari partai-partai, terutama dari PDI Perjuangan, apakah betul-betul akan melirik Anies Baswedan atau justru memajukan kader utamanya sendiri sebagai calon gubernur ataupun calon wakil gubernur. Kita tunggu nanti
bulan depan karena 27 Agustus adalah pendaftaran pertama Pilkada serentak 2024. Terima kasih 3 orang narasumber yang sudah bergabung pada sore hari ini. Ada Mas Ciko, Mas Adi dan juga Pak Sahrin. Sehat selalu Bapak-bapak. Siap. Merdeka. Terima kasih banyak. Merdeka. Militer Israel kembali melancarkan serangan udaranya ke wilayah Deir el-Balah di Gaza Tengah. Serangan tersebut menyasar sebuah sekolah hingga menewaskan puluhan warga Palestina. Selengkapnya usai jeda.